Fasilitator saya adalah Bapak Budi Darsono MPD dan Ibu praktik pengajar saya adalah Ibu Rati Hadiningrat. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi peristiwa tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebijakan siswa. Saya akan melakukan wawancara kepada pemimpin. Saya melakukan wawancara kepada 3 orang pemimpin, yaitu Bapak Budi MPD adalah Kepala Sekolah SMA N1 Pamalayan, dan Bapak Adang Sutarman adalah Kepala Sekolah SMP 2 Kir, dan Bapak Asep yang merupakan Ketua SMP Seni Budaya Kabupaten Serang. Tujuan pembelajaran dari demonstrasi kontekstual ini, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan tentang paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah maupun lingkungan sekitar. Saya akan melakukan kepada Kepala Sekolah SMA Pamalayan, yaitu Bapak Budi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ria, tidak apa-apa, silahkan. Ada yang saya bisa bantu Bu? Iya Pak, saya mau berdiskusi tentang masalah tugas CKP saya. Iya Bu Ria, silahkan. Apa yang mau didiskusikan? Begini Pak, saya mendapat tugas dari pelatihan calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mangga Bu Ria, silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kasus seperti ini dapat diidentifikasi dalam penentuan kebijakan sekolah. Baik Bapak, menurut Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kebijakan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang dilematika biasanya harus dikaji terlebih dahulu bersama tim yang ikut menangani masalah yang ada. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Prosedurnya kita dapat mempelajari kasusnya terlebih dahulu. Kemudian mengidentifikasikan, menganalisis baik dan buruknya berkaitan dengan masalah yang ada. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan, karena semua baik maka akan ada tantangan dan kekuatan sekolah jika mengambil salah satu keputusan tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak mempunyai takaran atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Dan apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk kasus seperti ini memang memerlukan waktu. Biasanya kita bawa masalah ini ke rapat agar dapat didiskusikan bersama. Kita dapat mendengarkan respon dari semuanya. Oke, selanjutnya pertanyaannya Pak ya. Terima kasih Bapak tadi penjelasannya. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani kasus-kasus dilema etika?
Yang sangat membantu yaitu RKAS. Dari RKAS dapat menentukan faktor prioritasnya. Baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak setelah mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang didapat yaitu mempelajari masalah sebelum mengambil keputusan adalah sangat penting, dan segala sesuatu yang akan kita lakukan sebaiknya direncanakan dengan matang. Baik Bapak, terima kasih untuk pendapat dan ilmunya yang luar biasa menurut saya tentang pemahaman pengambilan keputusan. Banyak hal yang saya sudah dapatkan dari apa yang sudah Bapak paparkan. Baik Bapak Utori, saya ucapkan banyak terima kasih, saya rasa cukup. Mohon maaf Bapak sudah mengganggu. Saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya pertama dengan Bapak melalui telepon seluler. Wawancara saya kedua yaitu akan saya lakukan dengan Bapak Adam Sulaiman, MPD. Beliau adalah kepala sekolah SMP 2 Besibu. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Adam Sulaiman karena beliau tidak bisa dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adang? Mohon maaf kalau saya mengganggu kegiatan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Silahkan, bisa saya bantu. Kebetulan saya dalam keadaan santai. Terima kasih Pak Adang untuk waktu yang sudah Bapak berikan ke saya. Begini Pak, saya mendapat tugas dari pelatihan calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak Adang sebagai kepala sekolah atau pemimpin terkait tugas demonstrasi kontekstual. Pak Adang, maaf, apakah Bapak bersedia menjawab pertanyaan yang akan saya berikan mengenai pengambilan keputusan dan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Insya Allah saya bersedia. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Jadi selama ini bagaimanakah cara Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan di sekolah untuk mengidentifikasi hal tersebut, banyak diskusi dengan para masyarakat sekolah, lingkungan sekolah, dan komite, sehingga masalah-masalah yang berkembang menjadi jelas dan bisa memahaminya dengan baik. Baik Pak, sekarang menurut Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan dari sekolah untuk menangani kasus-kasus yang ada atau memiliki dua kebijakan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai? Mengambil keputusan tetap pertimbangannya adalah untuk kebaikan bersama, dengan tujuan tanpa adanya perselisihan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sikap tegas seorang pemimpin tetap akan dibutuhkan manakala kondusivitas lingkungan semakin tegang. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, yang masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Memanggil para stakeholder yang berkepentingan, berdiskusi dan sharing dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Hal-hal seperti itu seringkali saya lakukan, sehingga keterbukaan dalam berbagai hal sangat penting untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, sikap-sikap egois dalam diri kita harus dihilangkan demi kebersamaan dan mencari solusi terbaik. Baik Pak, kemudian menurut Bapak hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema?
Biasanya yang saya lakukan, saya membuat jadwal terlebih dahulu. Setelah persoalan diketahui dengan jelas dan tentunya dianalisis dengan baik, sehingga ketika kita sudah menjadwalkan, ada beberapa step solusi terbaik dalam memecahkan masalahnya. Saya biasanya setelah kasus mencuat, saya akan pelajari dan analisis selama 2 hari. Hari ketiga saya jadwalkan untuk dirapatkan secara bersama-sama. Oke, baik Pak. Kemudian, apakah Bapak punya jadwal khusus atau tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dalam etika? Apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat atau mengikuti atau menyelesaikan kasus yang ada dengan bentuk suatu jadwal? Dalam lembaga formal satuan pendidikan yang besar, kita harus memiliki orang yang bisa dipercaya untuk memberikan masukan kepada pemimpin pada saat kita menghadapi persoalan yang butuh masukan kita. Tentunya tinggal kita panggil dan memberikan masukan terhadap persoalan yang terjadi. Seorang pemimpin ada saatnya membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam hal-hal tertentu saja. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mungkin mempermudah atau membantu Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ada, tentunya dalam mengambil keputusan biasanya yang saya lakukan mendengarkan pendapat dari para wakasek yang saya tunjuk dan pengawas pembina sebagai dasar kita dalam mengambil keputusan, berharap keputusan kita ambil tidak mengecewakan dan merugikan bagi orang lain. Berarti dari semua yang sudah tadi Bapak paparkan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita petik dari semua persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah adalah mampu dan sebisa mungkin untuk menganalisis sebab akibat dari terjadinya kasus yang terjadi. Seseorang pemimpin harus mampu mengelola emosional dalam bertindak sehingga persoalan bisa teratasi dengan baik. Menjadi pembelajaran bagi seseorang pimpinan di saat terjadi kasus atau persoalan di kemudian hari. Refleksi diri dalam kelembagaan yang kita pimpin bahwasanya setiap masalah pasti ada solusi dan bagaimana menemukan solusi yang terbaik tidak mengecewakan antara semua pihak. Terima kasih Bapak, luar biasa. Begitu jelas pemaparan yang sudah Bapak Adam jelaskan mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya memang masih harus banyak belajar. Terima kasih, saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Semoga hasil diskusi ini memberikan kebermanfaatan untuk kita semua dan tentunya memberikan harapan besar dalam memperbaiki mutu kualitas pendidikan di Indonesia ke depannya. Dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sukses dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga akan menyampaikan kepada seorang pemimpin. Beliau adalah Ketua MGMP Seni Budaya Kabupaten Ibnu Asep. Mari kita saksikan.
menangani atau menghadapi permasalahan yang beliau alami atau beliau hadapi. Jadi refleksi atau kesimpulan dari semua yang diutarakan oleh ketiga pemimpin adalah kerjasama, saling bahu-membahu, kemudian berkolaborasi, dan tetap solid terhadap segala sesuatu yang terjadi merupakan salah satu kunci suksesnya dalam pengambilan kebijakan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih pada kesempatan yang kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.